Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari sama-sama saat ini, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, sama-sama beribadah. Tuhan, terima kasih. Sangat ajaib, sangat mulia kasih setiamu di dalam kami Tuhan. Kami bawa pujian ini, kami bawa syukur kami. Kami mau nyatakan Tuhan yang kami sembah sangat luar biasa, sungguh ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan di hadapan Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Tuhan sangat baik. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Selalu ada mujizat, selalu ada tipu Tuhan bagiku. Ajaib, haleluya. Sembahlah Dia. Yesus ajaib, besar kasih-Mu bagiku. Anugerah-Mu melimpah, ajaib-ajaib Kau Tuhanku. Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Wow. Aku percaya ada mujizat. Percayalah. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, guys, adik-adik, pemuda-pemudi dimanapun berada, selamat kita berjumpa kembali di malam hari ini program Connected in Jesus. Program ini kami live streaming di seluruh akun media sosial kami, Inspirasi Kristen Digital Ministry Indonesia dan lain sebagainya di Instagram, TikTok, YouTube dan Facebook. Dan kami siarkan langsung setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi dan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Semuanya kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya melihat ada wajah-wajah yang penuh sukacita. Ada wajah-wajah yang mungkin dalam kondisi sakit, dalam kondisi di PHK, dalam kondisi masalah apapun itu. Malam hari ini Tuhan akan memulihkan semua masalah-masalahmu. Amin. Jumat Agung berkata kamu dikasihi, Paskah berkata kamu dimerdekakan. Sudahkah kamu dimerdekakan hidupmu? Jawab, apakah sudah dimerdekakan hidupmu? Yang pasti engkau sudah dimerdekakan hidupmu oleh Yesus Kristus. Dia telah menebus dosa kita, Dia telah tertikam di atas kayu salib
untuk menanggung beban kita, masalah kita, dosa kita, dan dia telah bangkit untuk memerdekakan kita. Memerdekakan dari masalah-masalahmu, pergumulanmu, keputusanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu. Engkau telah dibangkitkan bersama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Firman Tuhan ini bisa mengubah hidup kita, berikan kita kekuatan. Karena firman ini berkuasa. Dia adalah Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri yang sanggup berikan kita kekuatan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berkumpul melalui live streaming program Connected in Jesus, terhubung dengan Engkau. Setiap hari kami harus terhubung dengan Engkau Tuhan Yesus. Jika kami tidak terhubung di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami percaya hanya bersama Engkau, terkonek dengan Engkau setiap hari, kami melangkah dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripadamu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ingin mendengarkan isi hatimu, berbicaralah Engkau, tegur kami, nasihati kami, hibur kami, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan, penghiburan pada yang letih lesu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, dan berfirmanlah Engkau malam hari ini. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya yaitu berani menghadapi masalah tanpa harus kabur. Berani menghadapi masalah tanpa harus kabur atau lari. Mari kita buka Matius 18 ayat 15. Matius 18 ayat 15. Sama-sama kita membaca Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Haleluya, puji Tuhan. Guys, dalam Matius 18 ini, Yesus memberikan panduan atau protokol, panduan praktis tentang bagaimana menyelesaikan konflik dalam komunitas. Perintah pertama Yesus sangat jelas, yaitu tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah, dalam bahasa Yunani, kata tegurlah menggunakan kata elencho. Elencho berarti membawa ke dalam terang, mengekspos untuk memperbaiki, menunjukkan kesalahan dengan tujuan untuk memulihkan. Itu adalah namanya elencho dalam bahasa Yunani. Perhatikan syarat yang Yesus katakan. Di bawah 4 mata, antara engkau dan dia saja, antara saya dan pasangan saya, atau antara engkau dan dia saja. Itu yang maksudnya di bawah 4 mata. Nah, di abad pertama Masehi ini, harga diri dan rasa malu sangat dijunjung tinggi. Mempermalukan orang di depan umum adalah hal yang fatal. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyelesaikan masalah secara 4 mata, menyelesaikan masalah ke sumbernya, dengan tujuan mendapatkan kembali atau memulihkan kembali hubungan dengan orang tersebut. Yesus menentang sikap pasif agresif, bergosip kepada pihak ketiga atau memutuskan pertemanan begitu saja. Malam hari ini, di era media sosial zaman ini, kita difasilitasi oleh apa? Dengan pilihan bernama block, mute, atau unfollow. Pilihan ini adalah diciptakan untuk melindungi kita dari bahaya sebenarnya, seperti akun penipu atau hacker. Namun, anak muda sekarang ini menggunakan tombol ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Pacar bikin kesal sedikit, ghosting, menghilang tanpa kabar. Teman komsel beda pendapat, langsung diblok. Sesama pendeta yang saling bergosip, langsung blok juga. Gitu. Ada figur public figure yang salah bicara, cancel massal, unfollow akunnya massal. Kita kehilangan kemampuan dasar manusia untuk berdialog. Kita menganggap bahwa atau memutus akses atau cut off adalah bentuk menjaga kesehatan mental kita. Padahal seringkali itu adalah sebuah kemalasan atau ketakutan untuk menghadapi konflik. Khotbah ini akan membongkar ilusi tersebut. Kedewasaan sejati tidaklah hanya masalah, melainkan menghadapinya dengan kasih dan keberanian.
Kedewasaan sejati bukan tidak ada masalah, tapi melainkan menghadapinya dengan kasih dan keberanian. Itu yang kita mau bahas sama-sama malam hari ini. Dan guys, pernahkah guys bertengkar dengan seseorang lalu alih-alih menjelaskan masalahnya tapi langsung memblokir akun WhatsApp-nya, menghapus fotonya di Instagram, dan membuat satu sindiran yang samar-samar? Pernahkah lakukan seperti itu? Lalu kamu berkata pada diri kamu sendiri, sudahlah, buang-buang energi. Lebih baik, lebih damai kalau aku menjauh dari dia. Kita semua menyukai jalan pintas. Memblokir seorang butuh waktu 2 detik. Sedangkan duduk berhadapan untuk bicarakan sakit hati kita memakan waktu berjam-jam, menguras air mata, dan meremukkan ego kita. Namun teman-teman, mari kita jujur. Kedamaian yang kita dapatkan dari memblokir orang, lari dari masalahnya tidak selesai, hanya tertunda saja. Hari ini mari kita ubah cara pandang kita. Mari kita berhenti lari atau kabur dan mulai berhadapan untuk menyelesaikan masalahmu. Apapun itu, masalah keluargamu, masalah di komselmu, masalah pertemananmu, komunitasmu, mari berhadapan-hadapan. 4 mata, panggil temanmu. Poin utama khotbah saya yaitu menghadapi konflik secara dewasa. Menghadapi konflik secara dewasa, bagaimana mengubah insting lari menjadi keberanian untuk menyelesaikan. Yang pertama, kedamaian yang didapat dari melarikan diri adalah ilusi. Yeremia 6 ayat 14. Yeremia 6 ayat 14. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Nabi Yeremia menegur para pemimpin Israel yang menutupi masalah besar dengan perban tipis, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Cancel culture atau ghosting bekerja dengan cara yang sama. Saat kamu memblokir temanmu karena beda pendapat, kamu merasa masalahmu selesai. Tapi sebenarnya kamu sedang membawa luka dan pola komunikasi yang buruk untuk kamu selanjutnya menjadi biasa dengan hal seperti itu. Blokir temanmu, lari dari kenyataan kata orang dunia. Kamu tidak bisa menyembunyikan masalahmu, pergumulanmu, atau berpura-pura luka. Tidak ada. Kamu tidak bisa mendewasakan dirimu jika kamu belum lulus dari kelas ujianmu. Hadapi rasa tidak nyaman itu. Hadapi egomu, harus engkau kikis. Kedamaian sejati hanya didapat melalui badai. Bukan setelah kita bersembunyi di bawah selimut baru kita merasa ketenangan atau kedamaian, tapi harus kita melewati badai. Masalah-masalahmu, jangan merasa harus lari dari kenyataan. Poin yang kedua, berani bicara langsung, berhenti sindir menyindir. Berhenti sindir menyindir. Berani bicara langsung, berhenti sindir menyindir. Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Apa yang biasa dilakukan anak muda saat kecewa? Guys, apa yang biasa kau lakukan? Alih-alih chat orangnya langsung di bawah 4 mata, kita malah buat story galau dengan lagu estetik, berharap orang tersebut melihat dan merasa peka dan merasa bersalah. Justru ini adalah tindakan pengecut. Menegur untuk memulihkan, mensyaratkan keberanian kita. Daripada bergosip kepada orang lain, si A, B, C nyebelin banget ya, lebih baik temui si A itu, ajak ngopi dan katakan, bro, sis, aku mau jujur padamu, perkataanmu kemarin bikin aku sakit hati. Mari kita luruskan saat ini juga. Teguran yang terbuka jauh lebih bagus daripada kepahitan yang dipendam lalu meledak menjadi fitnah, menjadi gosip. Hubungan yang kuat menuntut kita untuk melepas gengsi kita dan berani membuka percakapan yang sulit. Untuk kita makin diubahkan, diproses. Kekerasan itu butuh proses. Jangan kau protes pada saat diproses.
Semua harus melalui proses kekristenan itu. Didewasakan untuk kita makin mengerti seperti apa kehidupan ini, seperti apa mengikut Kristus. Mengikut Kristus kita harus pikul salib, sangkal diri. Yesus tidak menyanyikan di firman-Nya untuk ikut Yesus engkau jadi kaya, engkau jadi berhasil, engkau sukses, engkau diberkati, engkau punya segala-galanya. Tidak, Yesus bilang ikutlah aku, pikul salib dan sangkal diri. Jadi jangan merasa seperti di firman Tuhan orang pemuda kaya, Yesus katakan juallah hartamu dan ikutlah aku. Dia masih berpikir-pikir. Tuh. Kalau Yesus katakan ikutlah aku, ikut. Bukan kau harus siap sangkal diri dan pikul salib setiap hari sepanjang kehidupanmu di dunia ini. Kau harus sangkal diri, ikut Yesus. Bukan senang terus, bukan engkau kaya terus, bukan engkau tidak ada beban, tidak ada masalah, tapi ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Itu tugas kita. Bagaimana kita melepaskan ego kita, kesombongan kita, iri hati kita, kekecewaan kita, datang pada Yesus. Hanya di kekristenan mengajarkan mengikuti Yesus harus pikul salib, sangkal diri. Malam hari ini saya percaya kita semua untuk menyelesaikan masalah berbicara langsung. Jangan saling menyindir-menyindir di medsos dimanapun. Saya melihat di medsos itu kadang-kadang suka menyindir, saling memfitnah. Apalagi soal bahas firman, soal teologia. Semua merasa paling jago, semua paling hebat. Semua paling mengerti firman. Saya tidak peduli dengan orang yang mau doktor teologi pun, mau profesor, engkau. Nah, jangan saling merasa jago. Yang utama Yesus katakan, sudahkah engkau menjadi pelaku-pelaku firman? Sudahkah engkau mentaati? Jadi pelaku firman serupa dengan dia, bukan soal bantah-membantah. Merasa paling hebat. Mari malam hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak suka menghakimi orang lain di medsos. Biarlah apapun itu postingan-postingan orang, apalagi menyangkut ayat-ayat firman Tuhan, biarlah diselesaikan dengan cara-cara yang damai, dengan penuh ketenangan. Jangan merasa paling hebat, paling jago, terus main menyindir-nyindir hamba Tuhan A, B, C, merasa paling jago di firman. Engkau bisa jago di firman, engkau bisa jago di ayat, engkau bisa jago menganalisnya, mentafsir dari perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi kelakuanmu tidak berubah, engkau tidak serupa dengan Kristus, percuma. Percuma. Mari kita harus serupa dengan Kristus. Bukan soal kita harus seperti Kristus, tapi kita berproses didewasakan. Kita harus menyerupai Kristus. Karakter Kristus ada buah-buah roh. Amin. Poin yang ketiga yang terakhir, guys, bagaimana bicarakan kebenaran tapi bungkus dengan kasih. Mari kita buka Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Keberanian berkonflik bukan berarti kita bebas memaki, membentak, atau menghakimi orang lain. Banyak orang berkata, aku ini orangnya memang belak-belakan, jujur, tapi sebenarnya mereka hanya kasar dan tidak berempati. Rasul Paulus memberikan resep yang sempurna, kebenaran di dalam kasih. Kebenaran tanpa kasih, kekejaman, menyakiti orang. Kasih tanpa kebenaran, kemunafikan, membiarkan orang berbuat salah demi menghindari konflik. Tujuan utama dari sebuah konfrontasi atau elenko bukanlah untuk membuktikan bahwa kamu benar dan dia salah, apalagi untuk memenangkan perdebatan ini. Seperti kata Yesus di ayat utama, adalah engkau mendapat saudaramu kembali setelah engkau empat mata. Engkau berdamai, ada solusi. Itu maksudnya. Ada penyelesaian dalam masalah-masalahmu jika engkau berhadapan-hadapan, empat mata. Jangan dibalik itu engkau tidak mau ketemu tapi bergosip, jadi liar gosipnya. Gosip itu akan liar di orang-orang yang bodoh, tapi gosip itu akan berhenti di orang-orang yang bijak. Haleluya, puji Tuhan. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari gunakan kata-kata yang membangun, bukan menuduh. Kamu egois banget. Jadi kalimat yang mengungkapkan perasaan aku merasa. Tiga melakukan itu. Saya percaya malam hari ini kita bicarakan kebenaran. Kebenaran, salah-salah, benar-benar. Jangan kita abu-abu. Mari guys, anak muda, jangan kita langsung salah dikit, langsung unfollow, langsung blokir, tanpa bertemu langsung dengan orang-orang yang kau merasa menyakitimu, mendustaimu, mengkhianatimu. Kasihilah semua manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi panggil empat mata untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Guys, jika kita terus-menerus memutus hubungan dengan teman-temanmu, cut off dengan orang-orang sekitarmu hanya karena ketidakcocokan, suatu hari nanti kita akan terbangun sendirian tanpa punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kita akan merasa sempi, sendiri, ditinggalkan oleh teman-teman. Karena apa? Engkau yang mulai, engkau yang akhiri. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah meng-cancel kita saat kita berbuat salah. Yesus tidak pernah meng-cancel kita, memblokir kita, meninggalkan kita, gosip kita pada saat kita berbuat salah. Tidak pernah. Doa-doa kita, dia menghadapi dosa kita secara langsung di atas kayu salib. Karena dia ingin memulihkan hubungan kita dengan dia sendiri. Ingat selalu pesan ini. Kedamaian yang didapat dari melarikan diri hanyalah ilusi. Beranilah bicara dengan kasih. Karena hubungan yang kuat tidak dibangun di atas kebungkaman, melainkan di atas kejujuran. Jangan biarkan konflik merusak persahabatanmu. Bukalah akses komunikasi itu kembali. Temui mereka dan bicarakanlah dengan baik-baik dan saling memaafkan. Maka kamu akan mendapatnya. Maka kamu akan terbebas dari luka-luka batin. Kamu akan terbebas dari saling curiga, saling memfitnah. Jika engkau selesaikan dengan empat mata. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menegur kita, memperbarui kelakuan hidup kita. Kita makin serupa dengan Kristus. Dan kita setiap masalah apapun, jangan kita langsung ambil tindakan lari dari masalah, lari dari kenyataan, tapi selesaikan secara empat mata dan kita akan kembali dipulihkan dalam hubungan kita dengan siapa saja. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu yang telah menegur kami, menyadarkan kami harus merubah kelakuan hidup kami. Jangan kami saling mengghosting, saling fitnah, saling bergosip. Kami diajarkan malam hari ini untuk kami saling mengampuni, saling menyelesaikan masalah secara empat mata dan kami saling dipulihkan, diubahkan, kami saling berjalan bersama-sama dan bersama Engkau dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang dalam kondisi sakit, apapun nama penyakitmu, Yesus bertanya pada malam hari ini padamu, maukah engkau sembuh? Yesus bertanya lagi, apa yang kau mau aku lakukan padamu? Katakan pada Yesus, aku mau sembuh Tuhan Yesus. Aku mau ditahirkan, aku mau dipulihkan, aku mau diberkati. Katakan pada Yesus, aku mau disembuhkan Tuhan Yesus. Malam hari ini, segala jenis nama penyakitmu, Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter sanggup menyembuhkan engkau. Seketika ini juga engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Engkau sembuh saat ini juga. Imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu yang menyelamatkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret engkau sembuh. Kau dalam kondisi pekerjaanmu, kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik. Engkau yang dalam kondisi terpuruk, depresi, ketakutan, kekhawatiran datang, engkau dipulihkan malam hari ini. Engkau diberi kekuatan oleh Yesus malam hari ini. Keluargamu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, usahamu, pekerjaanmu, pendidikanmu Tuhan pulihkan, orang tuamu Tuhan berkati, anak cucumu Tuhan berkati semuanya. Apapun yang kau kerjakan Tuhan Yesus berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan berihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan berkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan mengharapkan wajahnya pada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, sampai berjumpa pada besok malam Connected in Jesus. Shalom. Kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar.